Gila Amin. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mirza Ambar Prasasti bersama rekan saya Rian Budiawan, Risma Putri Anggraeni, dan Launa Wandi Monik. Di sini kami akan mempresentasikan analisa pemetaan tata kelola teknologi informasi pada PT Telkom Indonesia menggunakan framework COVID-5. Berikut merupakan hasilnya. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Untuk menjawab tantangan industrial digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya. Purpose-nya yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visinya yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya adalah yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Core values dari Telkom yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif. Riwayat Telkom Group. Berikut struktur organisasi pada Telkom Group. Berikut struktur organisasi pada perusahaannya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Risma. Selanjutnya ada pemetaan COVID-5. Dalam melakukan pemetaan COVID-5 diperlukan beberapa tahapan dalam menganalisa goals cascade, yaitu penurunan sasaran stakeholder drivers, stakeholder needs, enterprise goals, IT related goals, dan penurunan sasaran enabler goals. PT Telkom Indonesia memiliki visi agar menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dalam proses bisnis untuk menjalankan visi tersebut, PT Telkom Indonesia berpedoman kepada beberapa misi yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam menentukan goals cascade dari PT Telkom Indonesia dilakukan 3 penurunan sasaran berdasarkan misi perusahaan. Yang pertama ada stakeholders drivers. Sasaran pertama dalam melakukan pemetaan COVID-5 yaitu menentukan stakeholder drivers. Stakeholder drivers adalah segala hal yang mendasari mengapa suatu perusahaan ingin menerapkan tata kelola TI, bisa dari lingkungan, teknologi, dan lain-lain. Sedangkan visi atau tujuan dari perusahaan PT Telkom Indonesia yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Selanjutnya ada penurunan sasaran misi ke-1. Berikut merupakan gambar dari hasil pemetaan misi yang pertama. Nah, berikut merupakan uraian pemetaan dari misi yang ke-1. Yang pertama ada stakeholder needs. Stakeholder needs dari PT Telkom Indonesia yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Berikut merupakan enterprise goals-nya, penurunan enterprise goals misi ke-1. Nah, berdasarkan misi pertama atau stakeholder needs PT Telkom Indonesia, enterprise goals yang dipilih yaitu optimalisasi fungsionalitas proses bisnis yang berada pada balance scorecard dimension internal dengan enterprise goals nomor 11 atau EG 11.
Tujuan dilakukannya proses bisnis adalah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu optimalisasi atau mengoptimalkan fungsionalitas proses bisnis agar menjadi yang paling baik, sehingga pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan dan ekonomis dapat dengan segera diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pemetaan untuk IT-related goals-nya. Nah, berikut merupakan hasil penurunan IT-related goals misi ke-1. Hasil IT-related goals primary yang dipilih adalah ITRG 12, yaitu pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam peningkatan optimalisasi fungsionalitas proses bisnis. Selanjutnya ada enabler goals. Nah, hasil IT-related goals primary yang dipilih adalah ITRG 12, di mana memiliki enabler sebagai berikut. Berdasarkan hasil penyesuaian dengan misi pertama perusahaan, maka dipilih Enabler Goals BAI02, yaitu mengelola definisi kebutuhan. Mengapa demikian? Karena jika kebutuhan dari suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik, maka proses bisnis dapat terlaksana dengan baik. Berikut merupakan dokumen Enabler Goals misi ke-1, yaitu BAI02. Selanjutnya ada bagian Raci Chart misi ke-1. Berdasarkan hasil penyesuaian dengan misi perusahaan ke-1, maka hasil analisa yang dipilih untuk Key Management Practice adalah BAI 0201, di mana yang bertanggung jawab dalam menentukan keputusan dalam Raci Chart adalah Business Process Owners, Project Management, Head Architect, dan Head Development. Oleh karena itu, hasil analisa kami yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan, diperoleh hasil Key Management untuk misi kedua yaitu Head Development, di mana pada struktur organisasi dinamakan OSM Engineering and Deployment. Alasan dipilihnya enabler BAI 0201 adalah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dibutuhkan pemeliharaan persyaratan fungsional dan teknis bisnis yang mencakup ruang lingkup atau pemahaman semua inisiatif yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berikut merupakan proses praktis dari misi ke-1, yaitu BAI 0201. Selanjutnya penurunan sasaran misi kedua akan dijelaskan oleh Rian Budiawan. Ya, penurunan sasaran misi kedua. Berikut hasil pemetaan misi kedua. Dan lanjut, berikut merupakan uraian pemetaan misi kedua. Yang pertama, stakeholder needs, yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan selanjutnya, Enterprise Goal. Berikut penurunan Enterprise Goal misi kedua. Berdasarkan misi kedua, stakeholder needs, PT Telkom Indonesia Enterprise Goal yang dipilih yaitu orang-orang yang terampil dan termotivasi yang berada pada balance scorecard dimension learning and growth dengan Enterprise Goal nomor 16 atau LG EG 16. Berikut penurunan IT related goal misi kedua. Hasilnya berdasarkan misi kedua dari PT Telkom Indonesia, dipilih IT related goal LG ITRG 16 karena bersama dengan karyawan yang kompeten dan memiliki motivasi tinggi akan senantiasa mendorong kemampuan digital bangsa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya enable goals. Hasil dari IT related goal yang dipilih yaitu LG ITRG 16 di mana memiliki enabler diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan hasil penyesuaian dengan misi kedua, perusahaan maka enable goal yang dipilih adalah APO 7, yaitu mengolah sumber daya manusia. Hal itu disebabkan jika pengelolaan sumber daya manusia dapat dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan output karyawan yang kompeten dan mampu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Berikut dokumen enable goal misi kedua. Berikut bagan Raci Chart misi kedua.
Ya, berdasarkan hasil penyesuaian dengan misi perusahaan kedua, maka hasil analisa yang dipilih untuk Key Management Practice adalah output 07.03, di mana yang bertanggung jawab dalam menentukan keputusan dalam raci chart adalah Project Management Office, Head Human Resource, Head Architect, Head Development, Head IT Operation, Server Manager, Service Manager, Information Security Manager, dan Business Continuity Manager. Oleh karena itu, hasil analisis kami yang disesuaikan dengan struktur organisasi diperoleh hasil key management untuk misi kedua, yaitu Head Human Resource, di mana pada struktur organisasi dinamakan SM Human Capital. Alasan dipilihnya enabler APO 07.03 yaitu menjaga keterampilan dan kompetensi personal. Sudah sesuai dengan misi kedua perusahaan, yaitu untuk mengembangkan talenta digital unggulan yang mampu mendorong kemampuan digital menjadi lebih baik karena sumber daya manusia akan dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Berikut proses praktis misi kedua. Ya, lanjut aja langsung penurunan sasaran misi ketiga. Berikut hasil pemetaan misi ketiga. Berikut hasil pemetaan misi ketiga. Yang pertama, stakeholder needs. Mengorkestrasi atau memenuhi kebutuhan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Dilanjutkan lagi oleh Launa Monik. Selanjutnya ada enterprise goals. Gambar ini adalah penurunan enterprise goals misi ketiga. Jadi berdasarkan hasil misi ketiga atau stakeholder needs PT Telkom Indonesia, enterprise goals yang dipilih yaitu produktivitas operasional dan staff yang berada pada balance scorecard dimension customer dengan enterprise goals nomor 14 di EG 14. Selanjutnya ada IT related goals. Ini adalah gambar penurunan IT related goals misi ketiga. Selanjutnya ada tabel dari IT related goals misi ketiga. Jadi berdasarkan pada misi ketiga dari PT Telkom Indonesia, dipilih IT related goals CIT related goals 8 karena berdasarkan teknologi yang memadai akan membantu keberlangsungan ekosistem yang ada. Selain itu, ITRG 8 lebih fokus pada pemberian pelayanan terbaik kepada customer. Lalu ada enable goals. Enable goals misi ketiga. Berdasarkan hasil penyesuaian dengan misi ketiga, perusahaan maka enable goals yang dipilih adalah APO 04, yaitu mengelola inovasi. Hal itu disebabkan jika salah satu persaingan dapat membawa keunggulan bagi perusahaan melalui penciptaan ide baru, proses baru, produksi baru, atau dengan peningkatan kondisi bisnis saat ini, maka perusahaan akan mendapatkan lebih banyak customer. Selain itu, pengelolaan inovasi yang baik dalam setiap proses bisnis dan produk akan memberikan pengalaman digital terbaik baik kepada customer. Ada dokumen enable goals misi ketiga, yaitu APO 04 mengelola inovasi. Berdasarkan hasil penyesuaian dengan misi perusahaan kedua, maka hasil analisa yang dipilih untuk Key Management Practice adalah APO 0404, di mana yang bertanggung jawab dalam menentukan keputusan dalam RACI chart adalah Service Manager, Information Security Manager. Oleh karena itu, hasil analisa kami yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan diperoleh hasil Key Management untuk misi ketiga, yaitu di mana pada struktur
organisasi dinamakan OSM, Managed Service Operation. Alasan dipilihnya APO 0404 yaitu menilai potensi teknologi baru dan ide baru dan inovasi. Karena di saat penurunan berhasil menilai atau melihat potensi teknologi baru hingga menghasilkan sebuah inovasi, otomatis ide tersebut akan menjadi sebuah produk baru yang akan digunakan oleh pelanggan sehingga pelanggan akan terus mendapatkan pemenuhan layanan digital terbaik. Selanjutnya ada tabel praktis proses misi ketiga, yaitu APO 40. Selanjutnya ada five case decision. Berdasarkan dengan analisa penurunan sasaran goals cascade COVID-5 dapat ditentukan 5 key decision dari PT Telkom Indonesia. Di antaranya, yang pertama, IT Principle. IT Principle pada PT Telkom Indonesia dituangkan ke dalam beberapa misinya yang diuraikan sebagai berikut. Membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Yang ketiga, pengembangan inovasi teknologi untuk menghasilkan produk yang baru. Yang keempat, memastikan integritas informasi dan meminimalisir resiko. Yang kedua, ada IT arsitektur. Komponen arsitektur TI pada PT Telkom Indonesia sudah meliputi beberapa komponen. Yang pertama, business arsitektur. Yang kedua, fungsional arsitektur. Yang ketiga, technical arsitektur. Karena perusahaan PT Telkom Indonesia sudah menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada infrastruktur. Komponen perangkat keras dan jaringan komputer, sistem basis data, sistem operasi, dan layanan-layanannya, serta aplikasi-aplikasi lain yang terkoordinasi secara terpusat dan dapat digunakan secara bersama-sama dengan mengikuti kebutuhan pemanfaatan TI yang digariskan dalam rencana strategis IT dan diatur dalam arsitektur TI. Yang keempat, ada business application need. Identifikasi kebutuhan dan pemilihan aplikasi merupakan keputusan yang penting dalam pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi-aplikasi yang terpilih harus mencerminkan dukungan terhadap strategi PT Telkom Indonesia dengan memberikan nilai tambah berupa peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses atau kegiatannya. Yang kelima, ada IT investment and priority. Keputusan-keputusan tentang investasi dan prioritas TI di PT Telkom Indonesia dilakukan berdasarkan dengan tujuan kepentingan bersama, di mana alokasi investasi TI didasarkan pada analisis kebutuhan dalam 4 hal. Manajemen strategis, informasional, transaksional, dan infrastruktur. Yang terakhir ada IT archetype. IT archetype yang terdapat pada PT Telkom Indonesia adalah IT duopoli, di mana keputusan berada pada spesialis IT dan bisnis unit. Alasan dipilihnya IT archetype karena berdasarkan penurunan misi dari PT Telkom Indonesia yang melakukan pengambilan keputusan berada pada bagian spesialis IT dan bagian Humas Research atau HRD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.